Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyawardi. Eh, Pada video ini kita akan mempelajari bersama berkaitan dengan potensial listrik pada muatan kontinu. Nah, di sini nanti saya akan contohkan pada muatan yang terdistribusi pada cincin atau ring dan pada cakram. Potensial akibat muatan kontinu. Nah, ini penurunan rumusnya itu dari muatan diskrit ya. Jadi potensial pada muatan diskrit itu didefinisikan seperti ini ya. Didefinisikan bahwa potensial di titik P atau di titik tertentu itu sama dengan sigma n potensial n ya. Artinya potensial pada muatan n gitu ya. Nah, dengan kalau seperti ini bisa didefinisikan, ini kan jumlah. Nah, jika akibat muatan kontinu, maka potensial listrik dapat didefinisikan sebagai potensial itu sama dengan integral dV. Ya, integral dV. Nah, di mana? Nah, kalau misalkan gini, saya kasih contohkan gini. Nah, misalkan saya punya kawat yang bermuatan dan terdistribusi merata di titik P sini, ini titik P. Kemudian potongan ini saya beri nama dq. Maka dia akan mengalami potensial atau memiliki potensial sebesar dV. Nah, jadi dV itu ini. Nah, kemudian dV itu bisa kita jabarkan menjadi K dq per R. Sebenarnya penurunan rumus kita kemarin itu kan K kali Q per R. Nah, maka di sini bisa didefinisikan akibat ini. Nah, K dq per R. Mana yang disebut R? R itu adalah dari dq sampai ke posisi ini. Ini adalah R. Nah, begitu ya. Ini K ini adalah konstanta, maka bisa saya keluarkan. Kemudian R, nah, R ini bisa bergantung juga dengan distribusi dq, maka tidak bisa dikeluarkan. Maka rumusnya bisa dituliskan seperti V K integral dq per R. Nah, bagaimana dengan batasnya? Nah, misalkan batasnya ini titik sini adalah A, kemudian ini adalah titik B. Jadi ini adalah integral lintasan ya. Maka ini adalah batasnya A sampai ke B. Nah, maka nanti saya akan jelaskan batas-batas itu. Berikutnya, saya akan berikan contoh di sini. Potensial akibat muatan kontinu. Nah, di sini muatan kontinunya itu adalah berupa cincin. Nah, berupa cincin. Perhatikan kawat berbentuk cincin bermuatan Q dan berjari-jari A. Nah, jika rapat muatan pada kawat adalah lambda, maka besar potensial listrik di titik P sebesar. Nah, jadi ini ditanyakan misalkan di sini ada muatan terdistribusi merata di sini. Nah, anggap saja ini misalkan muatan positif atau bisa juga negatif ya. Terdistribusi muatan pada ring atau cincin. Kemudian saya beri nama di sini misalkan ini adalah dq gitu ya. Ini adalah dq. Kemudian ini adalah R-nya. Nah, kita tahu bahwa V potensial listrik itu adalah K integral dq per R. Nah, kita akan mencoba memahami satu persatu. dq itu apa, R itu apa. Nah, dq itu adalah muatan, potongan muatan dari cincin ini. Potongan muatan dari cincin ini. Nah, maka bisa saya nyatakan rapat muatan pada garis ya, ini ya, pada garis. Ini kan sama aja dengan apa namanya. Jadi dia itu bukan luasan atau bukan volume ya. Atau sebuah garis atau kawat itulah. Itu rapat muatannya itu kita sering mempelajari ini Q itu sendiri dibagi dengan panjang.
dibagi dengan panjang. Maka kalau potongannya ini adalah DQ, maka ini DQ. Kemudian potongan panjangnya lintasan itu adalah DL. Nah, maka bisa saya nyatakan lambda DL itu sama dengan DQ. Nah, potongannya sangat kecil, saya beri nama Q-nya Q kecil ya, DQ. Maka bisa saya substitusikan ke sini, V sama dengan K lambda integral lambda DL per R. Nah, perhatikan bahwa lambda itu adalah besaran ya, dan nilainya tidak bergantung terhadap L. Maka bisa dikeluarkan. Maka saya keluarkan K lambda. Nah, berikutnya adalah R. R ini coba Anda perhatikan, kalau saya DQ-nya di sini, R-nya ini ya. Nah, kemudian kalau posisinya di sini, R-nya tentunya dari sini sampai ke sini. Nah, panjangnya apa? Sama nggak dengan yang sini? Sama, R. Kalau DQ-nya di sini, misalkan ini adalah DQ-nya di sini, maka panjangnya juga R. Maka R ini adalah sebuah konstanta, maka bisa dikeluarkan dari integral. Nah, R integral DL. Nah, yang sekarang kita akan bahas adalah batasnya. Potongan DQ ini nanti akan merata ke sana, maka saya memulainya dari sini. Nah, ini adalah 0. Kemudian nanti akan diakhiri, kalau saya merata di sini, artinya diakhiri panjang lintasannya itu adalah sepanjang 2 pi R, atau di sini adalah lintasannya 2 pi A. Ya, 2 pi A, karena di dalam kasus ini adalah A-nya di sini adalah R-nya itu adalah A, gitu ya. Maka bisa saya nyatakan batasnya adalah 0 sampai dengan 2 pi A. Nah, begitu. Kemudian integral dari DL itu maka saya tuliskan K lambda R. Integral dari DL ya L itu sendiri, maka L memiliki batas 0 sampai 2 pi A. Ya. Saya masukkan, maka K lambda per R 2 pi A dikurangi 0. Maka V itu bisa saya nyatakan, saya lanjutkan ke sana. V itu bisa saya nyatakan K lambda 2 pi A per L. Nah, kita akan mencoba nilai K itu kan nilainya itu kan sama dengan 1/4 pi epsilon 0 ya kan, nilainya kan 1/4 pi epsilon 0, maka saya tuliskan lambda 2 pi A, di sini masih ada R, maka yang bisa dicoret ini pi, kemudian 2 bisa dicoret. Maka sama dengan V-nya itu sama dengan lambda dikali A dibagi dengan 2 epsilon 0 R. Nah, ini adalah potensial pada cincin ya, di titik P. Ya. Kemudian